menggunakan gerakan badan. Karena posisi badan juga dapat menunjukkan keadaan atau ekspresi penyesalan kita, pengakuan kita bahwa kita salah. Ya, bahkan Bapak Ibu, gerakan badan juga bisa menunjukkan seseorang itu sedang percaya diri, semangat, atau juga sedang bingung. Gerakan badan juga bisa terbaca dari ya situasi di mana orang itu sedang kurang baik, atau sedang putus asa, atau sedang sakit, kan kelihatan kan Bapak Ibu. Nah maka nih, dalam proses wawancara, bagi saudara yang mencari pekerjaan, pastikan posisi badannya. Kalau selagi sedang diwawancara orang, jangan nunduk begini terus. Itu sepertinya nggak punya harapan hidup. Itu artinya nggak punya semangat hidup kalau nunduk terus. Biasa aja tegap. Tapi jangan melotot juga. Ya, kalau saudara sedang wawancara, ya normal lah, tegap. Ya, tapi jangan tegang, rileks aja. Tapi jangan melotot matanya sama orang yang wawancarai. Karena kalau mata kita melotot kan sepertinya ngancam ya. Ya. Nah, itu menjadi penting. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan hubungannya dengan menyelesaikan konflik dalam pergunakan gerakan badan? Ya, jangan sesekali kita menyelesaikan konflik dengan orang lain dengan cara membelakangi orang itu. Itu namanya cari masalah. Itu namanya tidak menghormati, tidak menghargai, dan tidak mau ada etikat menyelesaikan masalah. Kalau kita membelakangi, maka sebaiknya gimana? Berhadap-hadapan saja. Itu. Tatap aja wajahnya, tapi dengan catatan jangan pakai mata yang melotot ya. Gitu. Karena kalau kita berhadapan-hadapan, itu sudah menjadi sebuah sarana untuk mengekspresikan di dalam isi hati dan pikiran kita bahwa kita memang punya itikat baik datang. Tidak lain tidak bukan mau menyelesaikan masalah, mau menyelesaikan konflik. Coba Bapak Ibu misalkan, kalau ada orang yang minta maaf sama Bapak Ibu, tapi minta maafnya, ya tangannya, ya minta maaf, tangannya ke belakang nyalamin kita, tapi dia membelakangi kita. Gimana ceritanya itu? Minta maaf ya. Pasti kita tersinggung kan? Ya kalau minta maaf, tataplah wajah orang itu. Peganglah tangannya erat-erat sebagai wujud nyata bahwa kita menyesali perbuatan kita kan gitu. Maka untuk itu saya katakan tadi kepada Bapak Ibu, bagi pasangan suami istri, saya suruh mereka berpelukan, cium istrinya, cium suaminya, katakan saya minta maaf, saya menyesal dan saya mau berubah. Ya, konflik rumah tangga yang sudah 50 tahun Bapak Ibu, pola begitu kami pakai selesai, damai. Pentingnya gerakan. Yang pentingnya adalah menggunakan kontak mata. Kontak mata juga dapat mencerminkan kemarahan. Kontak mata yang agak lebih ya lembut bisa juga menggambarkan rasa cinta, rasa sayang, bahkan juga rasa sedih. Bahkan dari penglihatan seseorang kita dapat menangkap sebenarnya apa yang disampaikan orang ini bahwa sebuah kebohongan atau sebuah kebenaran. Nah, kalau kita membuka dengan menyelesaikan konflik Bapak Ibu, kalau kita menyelesaikan konflik dengan orang lain, tataplah wajah orang itu tapi dengan mata yang ya tatapan mata yang lebih lembut. Jangan tatapan mata yang melotot gitu loh Bapak Ibu. Itu perlu kita pakai di dalam menyelesaikan konflik. Ya, karena dengan tatapan yang lebih lembut itu menunjukkan, wow, kita mau berdamai. Kita mau menyelesaikan masalah ini. Karena dua-duanya, karena saya pun dan dia rugi juga. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Ya,
Sehingga tidak terjadi masalah dalam rumah tangga kita atau juga dalam diri orang-orang yang kita layani. Yang memiliki sikap diam, ini juga bisa mengekspresikan banyak hal dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita dengan berdiam diri. Maka ada peribahasa orang Jawa mengatakan diam itu emas. Tapi tentu diam yang dimaksud di sini bukan tanpa berpikir ya, bukan. Tapi diam maksudnya di sini adalah mengolah semua informasi yang dia dengar, lalu sambil dia renungkan, dia pikirkan apa solusinya, apa jalan keluarnya. Itu yang dimaksud dengan peribahasa orang Jawa. Diam itu emas. Jadi bukan berdiam diri total. Bukan. Contoh misalkan, sikap diam dapat juga mengkomunikasikan kita itu tidak mau diganggu. Bahkan sikap diam juga dapat mencerminkan kita sedang marah, sebal, benci. Atau misalkan juga sikap diam itu menunjukkan saya sedang tidak enak badan, maka saya tidak mau diganggu dulu. Nah, kita suami istri harus paham ini. Kadang-kadang suaminya sudah diam, istrinya ngegas saja terus. Masalah kan Bapak Ibu? Sehingga apa terjadi? Lama kelamaan, kuping suaminya terganggu juga. Suami pun tidak mau kalah juga. Itu sebaliknya, istrinya sudah diam, harus gas. Bahkan masih tambah pakai gigi. Entah. Masalahnya tidak akan pernah selesai. Jadi harusnya kita harus mulai makin paham. Kalau suami saya diam, ya sudah. Kita nggak usah banyak teriak-teriak. Atau kalau istri saya diam, ya udah berarti dia ini sedang tidak mau diganggu dulu. Itu harus bisa kita baca itu. Kalau kita punya atasan di kantor, ya kita harus bisa baca. Atasan kita ini kalau dia lagi memang lagi tidak mau banyak bicara alias berdiam diri, ya jangan kita ganggu. Jangan coba-coba minta apa? Kenaikan gaji. Karena diam itu berarti dia sedang dia memikirkan sesuatu, menggumuli sesuatu. Atau juga apa? Belum waktunya dia menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita kan gitu. Apa yang menjadi permohonan kita. Maka jangan kita paksakan, jangan kita ngegas terus ngomongnya gitu. Harus makin paham. Nah, ini penting. Karena dia dengan dia berarti lawan bicara kita atau kita yang diam, ya. Ini juga bisa sementara meminimalisir konflik. Diam itu bisa juga meminimalisir, mengurangi konflik. Dan ini penting juga kita pakai. Maka tidak perlu Bapak Ibu. Kalau suami kita cerewet, nggak perlu istri selalu ikut-ikutan cerewet. Karena kalau ikut-ikutan cerewet, masalah-masalah yang akan terus terjadi. Konflik demi konflik akan terus terjadi. Atau sebaliknya, kalau istri kita yang cerewet, suami jangan ikut-ikutan cerewet. Lebih baik berdiam diri dulu. Atau dua-duanya berdiam diri dulu. Ini penting. Tapi perlu Bapak ketahui, berdiam diri di sini jangan sampai menahun. Jangan sampai kematian menjemput kita. Jangan sampai Tuhan Yesus datang. Baru buka mulut. Masalah juga itu. Berdiam diri itu hanya dalam satu waktu tertentu saja. Meredam masalah, kan gitu aja. Yang kami hadapi Bapak Ibu dari berbagai konflik yang terjadi dalam rumah tangga Kristiani.
Seringkali sikap berdiam diri ini overdosis. Overdosis. Maksudnya apa? Melebihi daripada 1 hari. Bahkan sampai puluhan tahun, 20 tahun. Itu banyak kami hadapi dalam menyelesaikan konflik suami istri. Sampai 20 tahun Bapak Ibu. Berdiam diri. Coba Bapak Ibu bayangin. 20 tahun berdiam diri. Gimana kira-kira suasananya di rumah itu? Neraka, di rumah itu bagaikan neraka jilid 2. Berdiam diri dalam jangka waktu yang amat dan begitu lama, itu juga apa Bapak Ibu? Menghalangi doa kita dijawab Tuhan. Maka saya pernah firman Tuhan berkata dalam Injil Matius, jika engkau mau meminta sesuatu kepada aku, kamu pergi pulang dulu. Berdamai dulu kamu sama istrimu. Siapa suamimu sama tangan kamu. Berdamai dulu. Sampai Tuhan bilang begitu kan. Baru kamu balik lagi ke sini. Sampaikan 2 permohonanmu. Lalu saya berkenan untuk mendengarkan. Sikap berdiam diri yang overdosis dalam menyelesaikan masalah. Seringkali menghalangi berkat Tuhan. Dari rumah tangga yang kami layani, yang mana mereka berdiam diri dua belah pihak selama puluhan tahun menyebabkan apa? Usaha dan bisnis mereka mengalami kemerosotan yang luar biasa. Ya, pekerjaan, usaha dan bisnis mereka merosot luar biasa. Maka saya bilang, Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan. Kalau selama 20 tahun terakhir ini usaha Bapak dan pekerjaan Bapak Ibu mengalami kemerosotan, jangan salahkan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau jawab doa Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan tidak sayang terhadap Bapak Ibu. Tapi sikap hati dan pikiran Bapak Ibu tidak benar di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Bapak Ibu menyimpan dendam berpuluh-puluh tahun. Sehingga apa? Bapak Ibu lah yang menghalangi berkat Tuhan mudah tercurah di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, berumah tangga, dan pelayanan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang melakukan. Kayak saya tantang. Mau melanjutkan kesusahan hidup ini? Kesusahan dalam berbisnis dan berusaha? Mau tetap melanjutkan? Mau makin bertambah bangkrut? Kalau itu yang Bapak Ibu mau, silahkan lanjutkan. Tetap berdiam diri sampai Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan. Silahkan lanjutkan. Tapi akhirnya mereka katakan, Pak Tony, kami sadar kami salah. Kami salah. Dan kami sepakat kami tidak mau melanjutkan sikap berdiam diri yang overdosis alias yang salah ini. Ya sudah. Mari Bapak Ibu kita kembali kepada Tuhan. Dan harus bisa memaafkan dan mengampuni. Karena akar dari masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu juga. Tahukah Bapak Ibu? Berdiam dirinya suami istri ini selama 20 tahun. Masalahnya itu hanya karena penafsiran dan kesimpulan yang salah. Bayangin Bapak Ibu. Ceritanya begini. Jadi suami ibu ini ya mengantarkan saudaranya ke bioskop. Ya, suami ibu ini mengantarkan saudaranya nonton di bioskop. Artinya apa? Suami si ibu ini nggak ikut nonton. Dia hanya mengantar saudaranya. Tapi suaminya ikut nonton. Langsung pulang ke rumah. Temannya si ibu ini, istri si bapak ini, menyampaikan, saya lihat tadi suamimu lagi nonton ke bioskop dengan seorang perempuan. Itu awal mula Bapak Ibu.
Kesimpulan istrinya, suami saya selingkuh. Sejak dari saat itulah sampai 20 tahun lebih mereka diam, tidak pernah omongan. Walaupun masih tinggal di rumah yang sama. Kalau mereka berdoa rajin, beribadah tiap minggu gak pernah alpa dengan firman Tuhan. Senang. Tapi semua itu sia-sia. Kan ada ketidakberesan di dalam hubungan suami istri. Kasus-kasus yang seperti ini Bapak Ibu banyak terjadi dalam rumah tangga orang Kristen. Hanya karena berita hoax. Kita mengamini, mempercayai, dan langsung menyimpulkan pasangan saya selingkuh. Berarti kalau begitu, saya lebih baik diam. Salah kan Bapak Ibu? Jadi diam di sini maksudnya itu hanya dalam kurun waktu tertentu, bukan sampai berhari-hari, bermalam-malam, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Itu hanya paling-paling 1 jam. Itu doang kan maksudnya di sini. Kalau sudah lebih, simbolis. Nanti yang bekerja di hati dan pikiran kita memanfaatkan sikap berdiam diri itu untuk apa? Tidak mau berdamai.